Jadi masalah toleransi ini ternyata makin lama, makin kesini, makin agak kacau. Betul. Benar, Bib, ya? Betul. Ini juga. Jangan sampai ada lagi kegiatan yang di atas namakan agama untuk menghalang-halangi orang lain untuk beribadah. Saya akan lawan. Akan saya bawa kepada ranah hukum. Apabila pemerintah lamban menangani, saya bawa kepada Dewan PBB. Premanisme bebas nih. Jangan menjadi kedok agama, menjadi premanisme, ya, menghalalkan segala cara, ya, bertindak anarkis. FPI, HTI sudah nggak ada. Diperhatikan oleh BNPT, oleh Densus, oleh pemerintah, oleh BIN. Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Natalius Pigai, mengatakan pihaknya tidak akan menindaklanjuti usulan staf khususnya, Thomas Harming Suwarta, terkait usulan Kementerian HAM menjadi penjamin bagi 7 tersangka kasus perusakan rumah retret. Bahwa kami tegak lurus, tidak ada kata damai, tidak pandang bulu, semuanya harus diproses, jangan hanya 8, kalaupun ada ratusan orang yang terlibat yang memang bisa dibuktikan, kita minta penyidik untuk menangkap semuanya. Jangan DPD Perjuangan Provinsi Jawa Barat yang intinya sangat menyayangkan betul terkait dengan peristiwa tersebut, apalagi melibatkan kader PDI Perjuangan. Kasus intoleransi yang terjadi di Cidahu, Sukabumi melibatkan kader PDIP Perjuangan. Nah, ini akhirnya PDIP mengambil langkah tegas atas kejadian tersebut. Oke, jadi seperti apa videonya? Kita langsung saja menuju ke video berikut ini. Jadi masalah toleransi ini ternyata makin lama, makin kesini, makin agak kacau. Betul. Benar, Bib, ya? Betul. Gua punya datanya. 2024 April, rumah ibadah Buddha di Medan diserang, ditutup oleh warga, nggak punya izin resmi. Oke. Mei 2024, warga membubarkan ibadah doa Rosario, mahasiswa Katolik di Tangerang. Oke. Juni 2024, pembubaran pasca ibadah gereja Tondano. Oke. Juni 2024, menghentikan ibadah di gereja Pantekosta Sidoarjo. Lanjut. September, ratusan warga Vihara Cengkareng kena. Oke. Desember, ini bahkan ada yang masjid ya? Ada. Masjid itu kapan? Ini banyak banget. Kalau Natal. Data tahun 2023 dari Setara Institute, itu lembaga untuk toleransi dan kesetaraan, itu dari tahun 2017 sampai 2023 itu terus tumbuh, Om Ded. Terus tumbuh? Iya, 2017 itu sudah tersisa 6 kasus terkait dengan gangguan ibadah dan rumah ibadah. Ini nih. Ini juga. Per hari ini, jikalau ada rumah ibadah atau agama apapun yang menjalankan kegiatan agamanya diganggu oleh orang yang disebut oknum atau kelompok mabuk agama, per hari ini advokatnya Perisai Kebenaran Nasional dan advokatnya relawan pengawal Merah Putih siap membantu siapapun. Saya tidak pernah takut sedikit pun. Saya bukanlah seorang Edis TV yang berbicara dari luar negeri untuk seorang Edis TV. Saya berbicara di Kota Bekasi. Jangan sampai ada lagi kegiatan yang di atas namakan agama untuk menghalang-halangi orang lain untuk beribadah. Saya akan lawan. Akan saya bawa kepada ranah hukum. Apabila pemerintah lamban menangani, saya bawa kepada Dewan PBB, Gedung Putih, Persatuan Bangsa-Bangsa. Indonesia bukan negara agama, Indonesia negara hukum, intelijen negara, BNPT, Kamnek. Semua kita hadirkanlah sebuah pelayanan yang serius terkait dengan kebebasan umat beragama. Jangan sudah ada teroris meledak bom baru pada heboh. Densus 88. Sebelum terjadi bom, sebelum terjadi pengerusakan gereja, perusakan tempat ibadah agama apapun, harus tegas pemerintah. Kalau tidak, makin rusak, makin turun reputasi pemimpin negeri ini. Indonesia gelap sudah membuat turun situasi daripada Indonesia di mancanegara. Walaupun ternyata
Gerakan Indonesia Gelap itu adalah tujuannya adalah politik. Mengapung Sirait tidak punya kekuatan dunia, tidak punya kekuatan backingan, tapi berdasarkan kecintaan kepada tanah air, tidak akan pernah berharap mengandalkan backingan. Saya akan maju menghubungi para tokoh-tokoh agama, menghubungi para aktivis nasional untuk menyatukan sikap. Indonesia harus lepas dari intoleran. Dan intoleran nggak boleh ada di Indonesia. Kalau dia tetap mabuk agama, berangkat dari Indonesia. Di zaman raja-raja tidak ada intoleran. Indonesia udah jelas negara hukum, negara Pancasila. Tapi ada diduga sekelompok orang ya menganut ajaran yang seperti apa saya nggak tahu lah. Tapi hasil daripada ceramahnya membuat orang jadi benci kepada agama yang lain. Ini nggak boleh ada di Indonesia. Saya minta ini, jangan coba-coba ya. Saya seorang yang beragama, apabila saya menjalankan ibadah agama saya dihalang-halangi, jangan coba-coba. Saya menghormati semua agama yang ada di Indonesia ini. Teman-teman saya banyak yang beda agama dengan saya. Dosen-dosen saya beda agama dengan saya. Sahabat-sahabat saya beda agama dengan saya. Dan saya sedang ada dalam sebuah persahabatan dengan para kiai Nusantara. Pejuang Wali Songo Indonesia. Saya sedang ada bersama dengan mereka. Para kiai, para ustadz, banyak teman saya. Tapi ada politik agama yang dihadirkan terkesan seolah-olah dia udah dikultuskan ya. Dikultuskan banget ini sekelompok orang ini. Sampai kafir. Sudah jelas dipelopori oleh Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Premanisme bebas nih. Jangan menjadi kedok agama, menjadi premanisme, ya, menghalalkan segala cara, ya, bertindak anarkis. FPI, HTI sudah nggak ada. Diperhatikan oleh BNPT, oleh Densus, oleh pemerintah, oleh BIN. Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Natalius Pigai, mengatakan pihaknya tidak akan menindaklanjuti usulan staf khususnya, Thomas Harming Suarta, terkait usulan Kementerian HAM menjadi penjamin bagi 7 tersangka kasus perusakan rumah retret di Desa Tangkil, Kecamatan Sidahu, Sukabumi, Jawa Barat. DJ menyatakan usulan tersebut bertentangan dengan hukum dan tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Sebagai Menteri HAM RI, saya tidak akan menindaklanjuti usulan spontanitas Thomas S. Suarta karena kami sampaikan tegak lurus dan kami sudah sampaikan ke Polres Sukabumi melalui Kasat Reskrim bahwa kami tegak lurus, tidak ada kata damai, tidak pandang bulu, semuanya harus diproses, jangan hanya 8, kalaupun ada ratusan orang yang terlibat yang memang bisa dibuktikan, kita minta penyidik untuk menangkap semuanya, jangan hanya 8 orang. Mungkin ini ada perdamaian dan lain sebagainya, itu tidak ada. Kami sampaikan tegak lurus dan kami sudah sampaikan ke Polres Sukabumi melalui Kasat Reskrim bahwa kami tegak lurus, tidak ada kata damai, tidak pandang bulu, semuanya harus diproses, jangan hanya 8, kalaupun ada ratusan orang yang terlibat yang memang bisa dibuktikan, kita minta penyidik untuk menangkap semuanya, jangan hanya 8 orang. Kasus intoleransi yang terjadi di Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, yang dugaannya melibatkan salah satu kader PDI Perjuangan, yaitu Saudara Yudi, di mana saat ini sedang menjalani proses hukum, maka Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Sukabumi langsung melakukan investigasi, meneliti keterlibatan yang bersangkutan. Nah, sehingga hasil dari investigasi penelitian tersebut, hari ini DPC menyampaikan surat kepada DPD Perjuangan Provinsi Jawa Barat yang intinya sangat menyayangkan betul terkait dengan peristiwa tersebut, apalagi melibatkan kader PDI Perjuangan. Dan juga menyampaikan terkait dengan permohonan penonaktifan Saudara Yudi dari kepengurusan partai. Bapak Ibu, kawan-kawan sekalian, PDI Perjuangan adalah partai ideologis yang berasaskan Pancasila, di mana setiap kader wajib Pancasila itu dibumikan,
dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Jawa Barat yang dikenal dengan kasus intoleransi, kekerasan yang ratingnya masih tinggi, tentunya mengharuskan setiap kader PD Perjuangan menjalankan nilai-nilai Pancasila itu, bukan bertindak sebaliknya, ikut serta dalam sebuah suasana yang pada akhirnya melakukan tindak kekerasan, melakukan tindak intoleransi terhadap pelaksanaan ibadah agama apapun. Nah, untuk itu saya akan mengambil sikap tidak hanya menonaktifkan saudara Yudi tersebut, tapi DPD akan memberikan rekomendasi pemecatan saudara Yudi sebagai anggota PDI Perjuangan kepada DPP partai. Semoga persoalan ini bisa menjadi catatan bagi seluruh kader PD Perjuangan untuk tidak melakukan itu, dan malah kader PD Perjuangan harus menjaga kebebasan setiap manusia yang hidup di Indonesia untuk dapat leluasa menjalankan ibadahnya, menjaga mereka, melindungi mereka, untuk memastikan hak asasi mereka didapatkan. Terima kasih. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kader PDIP pelaku tindak kekerasan dan intoleransi di Cidahu Sukabumi langsung direkomendasikan dipecat. Tadi dina konten Mang Ono Surono ya nya. Asa aneh ari kader letikna PDI salah langsung direkomendasikan dipecat. Ari si Hasto nugas jelas di sidang dipidana kasus si Harun Masiku kalah didarukung geningan petinggi-petinggi PDIP, kalah daremo gening ke pengadilan adian napi 70 petinggi-petinggi PDIP ngadarukung si Hasto. Nah, ari petinggina sekjena ngelakukan tindak pidana didarukung, tapi kaderna dan kader leti kader ecek-ecek langsung dibabad dipecat. Alus sanksi PDIP kanu letik mah langsung babad dipecat. Ka sekjena mah geus jelas salah didukung Mang Ono eta Mang Ono eta teh ngaboretekeun liang waduk di pasar sekolot Mang Ono nemongkeun sisi asli PDIP gitu mah tuh ongkoh Pancasilais. Nah, Pancasila teh ukur kanu leutik Mang Ono mah ku PDI mah ai ka sekjenna henteu lucu Mang Ono teh nyari Kasus intoleransi di Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi melibatkan kader PDI Perjuangan sebagai salah satu seorang pelaku yang bernama Yudiansah, Ketua PAC PDI Perjuangan Kecamatan Cidahu, yang menjadi salah satu pelaku pengerusakan rumah singgah yang ada di video tersebut. Jadi menyikapi hal ini, akhirnya DPD PDI Perjuangan Jawa Barat mengambil langkah tegas dan memecat Yudiansah dari jabatannya. Nah, saat ini saudara Yudiansah ini sedang menjalani proses hukum, kata Ketua PDIP Jawa Barat Mang Ono Surono, Bandung, hari Senin kemarin ya. Jadi Mang Ono ini menjelaskan saat ini pihaknya telah menyelidiki keterlibatan anggotanya itu. DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sukabumi telah melakukan investigasi dan meneliti keterlibatan yang bersangkutan. Wakil Ketua DPRD Jawa Barat itu, Mang Ono Surono, mengatakan dari hasil penyidikan, Yudiansah terlibat aktif dalam aksi pengerusakan. Pihaknya sangat menyayangkan sekali
dan tidak ragu untuk mengambil tindakan tegas. Dan ini sangat disayangkan sekali, ternyata ada dugaan keterlibatan ya Yudiansah, kata Mang Ono Surono. Jadi untuk itu Mang Ono Surono mengusulkan pemecatan terhadap Yudiansah ya, DPC PDI Perjuangan, dan usulan juga penonaktifan yang bersangkutan dari kepengurusan partai. Dan Mang Ono juga memastikan pihaknya sudah menerima surat pemecatan tersebut sesuai dengan prosedur yang sudah berlaku. Wah, ini sepertinya pemerintah harus turun tangan ya. Karena apa? Ya ini sudah lama ya, banyak banget nih loh di Indonesia ini. Padahal seharusnya kan Indonesia ini cinta damai kan ya. Harusnya ya saling menjaga, saling toleransi, saling menghormati satu sama lain antar umat beragama. Ini mah di Sukabumi ini malah intoleransi. Sangat memalukan sekali ya. Nah, mungkin gitu aja untuk video di kesempatan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.